Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan saya Romo Petrus Santoso SCY dari Rumah Dehonian. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan seri katekese dengan tema Adorasi Ekaristi. Saya yakin para sahabat sudah pernah mengikuti yang namanya Adorasi Ekaristi. Hanya saja pada kesempatan ini marilah kita mempelajari lebih dalam apa sih makna dari adorasi Ekaristi. Saya akan membaginya dalam dua bagian. Yang pertama kita akan melihat apa arti dari Ekaristi. Kita mengambil makna yang sederhana saja supaya kita ingat dan tidak mudah lupa. Ekaristi artinya adalah bersyukur, atau dalam bahasa Inggris ada satu kata yaitu thanksgiving, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan terima kasih. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita mau mengucap terima kasih kepada Tuhan. Hanya saja dalam perayaan Ekaristi tentu ada tiga kata yang mungkin bisa kita ingat, sekaligus juga membantu saudara-saudari untuk bagaimana sih sebenarnya kita memaknai yang namanya perayaan Ekaristi. Yang pertama, saya mempunyai kata yaitu come, datang. Lalu yang kedua, kita pray, berdoa. Dan yang ketiga adalah renew, diperbaharui. Maka dalam perayaan Ekaristi, kita benar-benar datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita berdoa. Jadi kita tidak main-main, kita benar-benar berdoa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah renew, kita diperbaharui. Karena kata-kata Yesus itu sangat jelas sekali. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi sebagai kenangan akan aku. Maka ketika saudara-saudari hadir dalam perayaan Ekaristi, benar-benar kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Jadi itu makna dari Ekaristi. Kemudian makna dari adorasi. Makna dari adorasi adalah kita menyembah. Maka kalau kita hubungkan Ekaristi dan adorasi, saya memaknainya demikian. Kita benar-benar menyembah, datang kepada Tuhan dengan penuh syukur, dengan hati yang penuh terima kasih di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita hadir dalam adorasi Ekaristi, kita benar-benar di dalam hidup kita, di dalam diri kita ada rasa syukur yang luar biasa. Saya tertarik dengan dua kutipan dalam kitab suci. Yang pertama itu dari Wahyu. Wahyu bab 3 ayat 20. Dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Maknanya sangat jelas sekali para sahabat. Di sana benar-benar Yesus itu mengetuk pintu hati kita. Apalagi kalau tadi kita sudah bayangkan bahwa hati kita itu penuh dengan syukur. Bayangkan kalau misalnya kita melihat Tuhan Yesus berdiri dan mengetuk hati kita, lalu kita mempersilahkan Tuhan untuk datang bersama-sama dengan kita. Wow, ini adalah pengalaman yang penuh syukur saat kita beradorasi Ekaristi, karena kita bersama-sama dengan Tuhan untuk duduk yaitu dengan penuh syukur, dengan rasa terima kasih. Kemudian kutipan yang kedua yang saya selalu tersentuh dan saya ingin membagikannya kepada para sahabat, saudara-saudari di mana saja berada, yaitu dari Matius bab 11 ayat 28 sampai 29. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah apa ini? Waduh, sebentar ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dalam adorasi Ekaristi, siapa yang mengundang kita? Yang mengundang kita adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan mengundang kepada kita, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Aku akan memberimu kelegaan. Jadi dalam adorasi Ekaristi, saudara-saudari tidak hanya mengalami sukacita, kegembiraan,
rasa syukur atau terima kasih yang meluap-luap. Tetapi di sana saudara-saudari juga mengalami yang namanya kelegaan. Dan kalau kita sudah lega, sudah plong, sudah lepas, maka kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus tadi? Dia mengajak kepada kita untuk belajar daripadanya, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Coba saudara-saudari bisa bayangkan, kalau saudara-saudari menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, wow, sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu, tetangga-tetanggamu, saudara-saudarimu pasti akan damai bersama dengan kamu di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemudian setelah kita menerima undangan dari Tuhan Yesus untuk datang kepadanya karena kita mengalami keletihan dan kelusuhan, dalam adoration Ekaristi saya ingin mengajak kepada para sahabat, saudara-saudari untuk pertama-tama yaitu mengalami kehadiran Tuhan. Yang pertama, kita benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah kita menikmati kehadiran Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Lalu yang berikutnya adalah kecaplah dan rasakanlah kehadiran Tuhan itu, sehingga kita dalam adorasi Ekaristi yang saya katakan tadi adalah penggabungan antara ucapan terima kasih dan menyembah, yaitu menyembah dengan penuh syukur. Kita benar-benar merasakan kedekatan yang dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, ini yang ingin saya rekomendasikan ya kepada saudara-saudari ketika hadir di dalam adorasi Ekaristi. Tapi kemudian saya ingin memberikan hal yang khas yang dimiliki oleh kongregasi kami, yaitu SCY. Kami melihat yang namanya adorasi itu sebagai Ekaristi yang terus-menerus. Itulah sebabnya para dehonian, biasanya mereka menyebut kami itu dehonian, Imam Dalam Hati Kudus, yaitu kami ingin menyembah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak hanya di dalam Ekaristi, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami benar-benar mempunyai posisi untuk menyembah Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi yang ingin kami bagikan sebagai seorang dehonian, sebagai imam-imam SCY. Yang pertama, dalam adorasi Ekaristi, kami juga mengambil kesempatan itu sebagai reparatio, yaitu sebagai pemulihan. Kita mengambil sili atas dosa-dosa dunia, dan kami para dehonian berani untuk reparatio, memulihkan itu, menjadi pemulih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam adorasi Ekaristi kami ingin benar-benar mengambil pengalaman rohani dari lambung yang tertikam. Karena dari lambung yang tertikam itulah pendiri kami, Pater Dehon, mengalami pengalaman cinta yang luar biasa. Dan Pater Dehon, pendiri kami, membayangkan bahwa kasih Tuhan yang keluar dari lambung yang tertikam itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang dalam, pengorbanan yang dalam. Maka dalam adorasi Ekaristi kami para dehonian, imam-imam SCY, para pemuda SCY ini benar-benar ingin masuk lebih dalam pengalaman spiritualitas hati yang terbuka itu, lambung yang tertikam itu. Dan yang ketiga adalah pengalaman bahwa pengalaman cinta Tuhan jangan ditolak. Karena banyak sekali orang yang menolak kasih Tuhan. Maka kami, para SCY dehonian, harus membuka tangan kami selebar-lebarnya, membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kasih itu, dan jangan pernah menolak kasih itu. Maka saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, lanjutkanlah praktek spiritualmu lewat adorasi Ekaristi. Yang harus digarisbawahi adalah sekali lagi, ketika kita ada dalam adorasi Ekaristi, pastikan dalam batinmu ada sukacita, ada rasa syukur, ada ucapan terima kasih, dan kamu menyembah Tuhan dalam posisi itu. Karena apa? Karena Tuhan mengundangmu. Dia berdiri di muka pintu dan mengundangmu, dan Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari di mana saja berada. Berkata.